Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Ya. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara masih bersama Bapak Ustadz Supardi SAGMM, atau kami memanggilnya dengan Pak Ustadz Raja Wali ya. Iya. Karena kontrak belum habis. Iya. Di kontrak 5 tahun nanti diperpanjang. Pada kesempatan kali ini masih akan membahas terkait peran M1 Ya, untuk M1. M1 untuk negara, tata kelola negara. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan keadilan, kemudian pendidikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kemiliteran. Iya. Namun yang dibahas lebih kepada sisi patriotismenya saja. Patriotisme, nasionalisme, semangat berjuang dan sebagainya. Karena kalau bahas militer terbatas, sedangkan cukupnya kecil, nanti ada bahasan yang lebih teknis. Sedangkan patriotisme itu harus dimiliki oleh semua warga. Ada beberapa cerita, jadi maksudnya begini Pak Ustadz. Iya. Saya dulu beberapa kali ikut kegiatan militer lah gitu. Ada bela negara, ada banyak lah beberapa lah, banyak beberapa. Memang tentara itu sangat pintar dalam mengelola emosi, membangkitkan semangat. Iya. Jika kita mengikuti pelatihan sebulan atau 2 minggu itu bisa untuk membakar semangat, setidaknya cukuplah 2 tahun itu. Iya. Apalagi tentara yang tahunan itu pasti mendarah daging. Jadi kita bicara patriotisme ya Pak Ustadz ya. Oke. Saudaraku, kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Ustadz Raja Wali. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa monetary one kita membahas tentang keuangan, tata kelola negara, kemudian sekarang ini kita militer. Iya, militer itu dari sisi patriotis dan nasionalis. Kemudian kita tahu dulu bahwa militer itu sebenarnya di sini motivasi kan. Lebih kepada motivasi. Maka ada 2 power yang sangat dominan. Yang pertama power intelijensi, kecerdasan. Yang kedua adalah emosional, motivasi. Jadi kecerdasan yang rata-rata saja ketika dimotivasi itu menghasilkan karya yang besar. Jadi kemudian kalau kemudian intelektual ini di atas rata-rata, kejeniusan tinggi, dimotivasi itu luar biasa. Jadi ada 2. Kemudian bagaimana kita ini membangkitkan semangat. Semangat itu sebenarnya motivasi itu. Dulu saudara-saudara semua, bahwa dulu zaman semangat 45 itu kan dibangkitkan saudara-saudara kita yang eranya itu era di bawah tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000. Kemudian era tahun 2000 ke sini itu kemungkinan 45-nya udah kejauhan. Jadi Nah, karena kejauhan, maka kita membangkitkan motivasinya dengan membangun diri, menciptakan sejarah baru. Jadi tahun 45 itu sejarah lama, menghasilkan kemerdekaan, kemudian membangun dengan SDM yang ada. Nah, tahun milenial, tahun 2000, lahiran 2000 harusnya menciptakan patriotis dengan menciptakan sejarah baru untuk mengembangkan potensi diri. Tapi bukan berarti kita melupakan semangat 45 Pak Ustadz. Betul, modalnya 45. Tetap. Tapi karena 45 kejauhan, maka harus ada cara yang berbeda, yaitu untuk memotivasi. Dengan apa? Dengan patriotis baru yang lebih universal.
Jadi gini, di beberapa negara lain itu kan ada wajib militer. Betul. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kan peperangan itu sesuatu yang tidak diharapkan Iya. apa saja, karena militer sebagai institusi memang arahnya kan ke sana. Iya. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah berharap untuk berperang. Iya. Maka bahasan ini sebenarnya lebih kepada semangat yang dibangun oleh militer, Iya. patriotisme yang selalu dibangun oleh militer, kemudian disiplin tinggi yang dibangun Iya. oleh militer ini ditransfer untuk semua, untuk Betul. sipil, Untuk sipil. untuk membangun diri, identitas diri, Iya, benar. dalam rangka mengukir sejarah atau karya yang Karya baru. yang baru. Jadi bangkitnya patriotisme yang dulu, kemudian wadahnya militer. Militer itu kan sebenarnya wadah aja, yang menampung tentang karya-karya yang membanggakan, disiplin, kemudian kecepatan, ketepatan guna dan semuanya. Bahkan militer ini kan satu menggunakan sumber daya itu dengan ketepatan dan dengan kecepatan waktu yang efektif. Jadi efektif efisien dengan daya guna yang tinggi itu loh Kang, larinya ke sana. Ini juga saya melihat di militer ini ada satu sisi Pak Ustadz, dalam perawatan aset. Saya banyak melihat kendaraan-kendaraan tua di militer itu rapi, bersih. Betul. Walaupun usianya sudah tua, tapi rapi, bersih. Jadi dalam menjaga aset luar biasa. Kemudian kekompakan atau korsa, jadi semangat korupnya itu sangat tinggi. Nah, kalau kita memang kita melihat hal itu di generasi saat ini, memang agak susah. Ketika dikaitkan dengan 45 sudah terlalu jauh, jadi kita harus membangun satu desain baru. Desain baru. Nah, jika ini dinaikkan, maksudnya desain ini diciptakan untuk membangun generasi, targetnya nanti seperti apa? Jadi gini saudaraku, bahwa target yang dulu 45 membangun kemerdekaan, nation membangun negara, target milenial membangun dunia. Jadi kita harus punya target mendunia. Jadi kebanggaan karya-karya anak bangsa, mulai dari olahraga, kemudian olimpiade, kemudian penemuan robotik dan penemuan antariksa. Ini harusnya membanggakan karya dirinya, membanggakan kedua orang tuanya, dan membanggakan karya dunia. Nah, dulu ada Thomas Alva Edison, harusnya lahir dari generasi-generasi sekarang. Penemuan itu harus diakomodir, dan itu dimotivasi oleh kelompok kecil keluarga tadi. Iya. Karena memang saya juga melihat begini, saat ini kedisiplinan itu kan berkurang. Berkurang. Kemudian patriotisme juga mengendur lah. Kalau hilang tidak, tapi mengendur. Jadi nanti ada nggak maksudnya pola penerapan kedisiplinan patriotisme dari militer transfer ke sipil? Kalau di negara kan wajib militer. Ke milenial lah ya. Ke milenial itu seperti apa transfernya? Jadi gini, saudaraku, kenapa kok disebut mundur, disiplin mundur? Karena memang ukurannya ukuran lama. Karena ukuran lama ditarik ke baru nggak klop. Nah sekarang ini saudara-saudaraku coba kerja digital. Itu kerjanya tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan output, berdasarkan hasil. Nah, dengan kecepatan dan penggunaan potensi, ini nggak bisa didurasi dengan waktu. Kalau dulu kan kerja jelas ya, jam 8 sampai jam 4. Nah, itu kan, jam 8 sampai jam 4, hasilnya nggak tahu apa. Sekarang boleh jadi kerja itu Anda terserah. Mau malam siang, karena ada kerja itu ada yang bisa paralel, ada yang harus mempersiapkan yang lain dulu. Nah, ukuran-ukuran ini harus dijadikan ukuran yang baru. Indikator baru. Nah, indikator baru. Kalau ukuran lama ditarik ke sini, ukuran 45 tarik ke sini, ada luas kan? Nah, disiplin di sini dulu disiplin waktu adalah on time.
Tapi disiplin di sini adalah kinerja yang sehat untuk menjalankan produk yang lebih baik itu loh disiplin. Berarti ada perubahan mindset, perubahan budaya, perubahan menciptakan sejarah baru. Karena memang alam-alam milenial ini dulu dinyanyikan tahun 2000, ini sudah kita rasakan sekarang. Ternyata benar, alam ini sudah bicara. Dulu kerja keras itu sangat-sangat menghasilkan. Sekarang kerja cerdas, kerja dengan ekonomis, efektif, dengan hasil yang luar biasa. Ini kan sebenarnya sudah terbukti saat ini. Terbukti saat ini bahwasanya kayak anak sekolah di bosan. Nggak tahu di mana posisinya, apakah memang di rumahnya atau di mana, kita nggak tahu. Kemudian yang kerja kantoran juga memang sekarang seperti itu, orientasinya ke hasil. Nah, ini kan sudah dirubah, maksudnya harus ada perubahan, mindsetnya yang berbeda terkait dengan disiplin yang tinggi dan sebagainya. Kemudian apakah nanti tidak khawatir melahirkan individu-individu yang individual, maksudnya yang tidak. Kalau di Jepang kan sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan sosial, antisosial lah begitu. Apa ada kecenderungan ke sana, Mas? Sebenarnya individualis itu betul karena memang belum ada wadahnya. Maka soal individu itu saling berpadu. Tapi sebenarnya berpadunya itu masih individualis itu menggali diri. Kalau nanti sudah ada wadahnya, pasti setiap orang itu menghendaki untuk kebersamaan. Itu udah nuraninya arah ke sana. Sekarang ini orang akan masih ukuran lama di baru ini belum klop. Jadi kita harus menciptakan ukuran baru. Nah, untuk ke depan ini kita harus menciptakan apa sih yang harus diterapkan untuk sekarang ini. Oke, saudaraku, jadi ke depan harus ada ukuran baru, harus ada parameter baru, indikator baru, mindset baru. Bahas ukurannya kayak apa? Untuk membangun generasi milenial, karena kalau menggunakan pola lama agak susah. Tidak klop. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan di video berikutnya. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.